Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam seri Together. Di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh hidup bersama-sama, kita telah belajar bahwa kita membutuhkan akan adanya sesuatu relationship satu dengan yang lain. Ada amin saudara? Bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa kita bergereja, kita membutuhkan untuk kita kembali kepada relationship kita kepada Tuhan. Untuk relationship manusia di dalam kehidupan daripada manusia yang mana jatuh di dalam dosa, kehidupan di dalam dosa, Tuhan mau untuk kita kembali untuk mempunyai relationship yang indah bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan Tuhan ingin membawa juga kehidupan kita di dalam relationship satu dengan yang lain sebagaimana kita sesama manusia. Dan di dalam kehidupan kita untuk membangun untuk togetherness ini, di dalam membangun akan kebersamaan kita, Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita boleh belajar yang akan saya sampaikan hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa kita boleh hidup di dalam kehidupan untuk rela berkorban. Ada amin saudara. Hari ini di mana setiap daripada kita, saya ingin mengajak untuk kita mau rela berkorban karena air enggak mengalir. Ada amin saudara. Ya, dengan pressure yang sangat kecil, seringkali kita merasa discouraged, seringkali kita merasa dibingungkan, kita merasa jengkel, kenapa Siti melakukan hal yang demikian, dan lain sebagainya, kenapa terjadi. Discouragement datang di dalam kehidupan kita, tetapi biarlah segala sesuatu yang terjadi membawa encouragement pada kita. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita apa yang terjadi sering kita boleh alami di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa di dalam kehidupan kita sulit untuk mau ada sesuatu korban di dalam kehidupan kita. Kita nggak mau rugi, kalau boleh dikatakan. Ya, oleh sebab itu biarlah kita boleh belajar bersama-sama hadapin di dalam segala hal dengan sesuatu kehidupan di mana kita boleh tenang bersama dengan Tuhan. Ada amin saudara. Kehidupan kita Tuhan mau untuk kita mau untuk di mana hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, saya percaya rela berkorban, Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan sesama kita, dengan apapun juga, ya Tuhan mau untuk mengajarkan kita, untuk kita juga mau untuk rela berkorban. Saudara, bukan sesuatu perkataan rela berkorban itu bukan sesuatu perkataan yang populer, yang mana semua orang sukai. Bukan sesuatu yang mana perkataan yang indah, yang setiap daripada orang boleh menyukai akan perkataan rela berkorban. Karena kehidupan saudara dan saya, kita hidup di dalam sesuatu zaman ataupun di dalam sesuatu komunitas ataupun di dalam sesuatu keadaan. Masyarakat yang mana kita lihat ada sesuatu kehidupan yang individu. Terutama kalau kita hidup di negara ini saudara. Bagaimana kita merasakan, bagaimana kita individunya satu dengan yang lain. Kita boleh rasakan pada saat kita berada di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita mungkin di Amerika ini satu dengan yang lain, dengan tetangga dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang tidak kenal satu dengan yang lain. Sesuatu keadaan yang kita bisa melihat. Bahwa dengan mata kita, dengan apa yang kita rasakan, kita hidup di dalam sesuatu keadaan yang demikian. Yang mana keadaan di mana mereka ada sesuatu yang menyatakan right-nya. Saya pada saat saya mengajarkan anak saya Kenny mengendarai mobil, saya mengatakan berulang-ulang kali, hati-hati. Meskipun orang-orang ini, ya, mereka merasa mereka ada right-nya, mereka nggak akan mau melihat kanan dan kiri. Mereka merasa right dan mereka akan lari secara kencang, tidak peduli melewati perempatan apapun juga. Mereka merasa right, mereka akan tetap terus lihat ke depan tanpa melihat kanan dan kiri. Di dalam kehidupan kita sering menghadapi orang-orang yang mana mereka mengutamakan akan right-nya. Kita melihat ada orang-orang yang mementingkan akan diri sendiri.
yang tidak peduli dengan apapun juga. Ada orang-orang yang mana mereka merasa bahwa mereka nomor satu. Apa yang terjadi di dunia ini, saudara? Kalau kita lihat, semuanya ingin menjadi nomor satu. Di dalam dunia olahraga, di dalam, kalau saudara mungkin memperhatikan hanya sekedar talent. Ya, talent dipertandingkan, mereka ingin menjadi nomor satu. Mungkin melalui nyanyian, mungkin melalui talent apapun juga yang manusia punyai. Mereka ingin untuk membawa hidupnya menjadi nomor satu. Di dalam kehidupan kita, kita terbawa di dalam hal-hal yang demikian. Maka dari itu saya katakan bahwa rela berkorban bukanlah perkataan yang populer. Rela berkorban bukanlah perkataan yang mana sesuatu hal yang biasa. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam dunia kesehatan, di dalam dunia pendidikan, di dalam pernikahan, di dalam pekerjaan atau karier atau apapun juga di dalam pelayanan, di dalam semuanya yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, sebenarnya rela berkorban sesuatu yang ada dan sesuatu yang penting. Di dalam kesehatan, kalau saudara dan saya mau hidup sehat, seringkali kita harus rela berkorban makanan-makanan yang saudara dan saya sukai. Ada amin, saudara? Seringkali kita ingin untuk makan-makan yang enak, tetapi kita harus rela untuk mengorbankan untuk menjaga kehidupan yang sehat. Ataupun kita rela untuk berkorban untuk makan sesuatu yang pahit. Ya, ada orang yang makan, saya nggak suka, terus terang saja saudara. Pare, saudara. Ada orang yang makan pare, ya, pahit dimakan. Sebenarnya kalau saya boleh perhatikan, itu adalah sesuatu pengorbanan mungkin untuk kesehatan. Sesuatu di mana yang kadangkala kita meskipun rela berkorban bukan sesuatu yang populer, tetapi sebenarnya rela berkorban sangat sesuatu dipentingkan. Ada hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita mungkin di dalam dunia sekolah, ada sesuatu pengorbanan kita harus belajar berjam-jam. Menghafalkan sesuatu, mungkin saudara lihat bukan sesuatu yang berguna. Pada saat saudara belajar history, mungkin kalau kita pikirkan, ngapain kita memikirkan orang yang sudah mati? Sesuatu yang sudah lampau. Kenapa kita pikirin? Kenapa kita hafalkan? Tetapi disitulah kita boleh mengadakan sesuatu pengorbanan. Kita berkorban berjam-jam belajar sesuatu yang demikian. Saya katakan history yang mungkin saudara anggap bukan sesuatu yang penting. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar history, supaya kita bisa melihat masa yang akan datang. Melalui belajar masa yang lalu. Di dalam kehidupan kita, di dalam dunia sports, saya melihat semua orang ingin untuk kalau main basketball untuk mendapatkan poin. Of course setiap pemain mau untuk mendapatkan poin. Poin mereka makin tinggi, mereka makin digemarin dan mereka makin banyak salary-nya. Ada amin, saudara. Tetapi mereka harus rela berkorban demi timnya. Mau mengadakan sesuatu kemenangan. Saya membaca Houston Chronicle beberapa saat yang lalu. Saudara, Arian Foster dan Ben Tate, kalau saudara tahu Texan football, mereka mengatakan berdua, gak peduli mereka siapa yang main, antara satu temannya, Ben Tate atau Arian Foster. Dia katakan tidak peduli, yang penting Texan menang. Ada sesuatu kalau kita mau di dalam sport, untuk ada sesuatu kemenangan, seringkali kita juga harus mengalami rela berkorban. Mungkin popularitas mereka berkurang, karena mainnya berkurang. Tetapi dia katakan, yang penting Texan menang.
Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita banyak sekali, di dalam pelayanan juga kita mengalami di mana kita rela berkorban, mengorbankan akan waktu kita untuk latihan, mengorbankan di mana kita mungkin berjam-jam menghafalkan akan lagu, berusaha mereka yang menyanyi di depan untuk tidak lihat teks dan lain sebagainya. Saudara yang berada di sini nggak seperti mereka yang latihan berjam-jam. Mungkin kita hanya melihat akan teks yang membantu kita. Itu baik saudara, tetapi kita lihat bahwa ada sesuatu pengorbanan yang mereka lakukan juga. Ada amin saudara. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Di dalam kehidupan kita banyak sekali hal-hal, bahkan di dalam hal freedom pun, di dalam hal di mana ingin ada sesuatu pembebasan. Saudara, ada seorang ibu yang membacakan akan suratnya pada saat funeral anaknya yang meninggal. Seorang ibu membacakan dengan menangis, dia berkata, dia mengatakan demikian di dalam suratnya. Dia membacakan surat daripada anaknya yang dikirim, yang diberikan sebelum anaknya berangkat di dalam peperangan. Dia katakan, "Mam, jangan khawatirkan aku," dia katakan. "Saya join Marine untuk membela dan melindungi bangsa kita. Meskipun aku harus mati dalam pertempuran, aku rela. Dan jangan khawatir, karena tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Mam, semuanya ini sangat berharga untuk dilakukan." Di dalam sesuatu pembebasan, di dalam sesuatu pertempuran, di dalam sesuatu untuk membela akan negaranya, ada sesuatu pengorbanan yang harus dilakukan. Di dalam kehidupan seorang keluarga yang ingin mempunyai anak, saya percaya bahwa ibu itu rela berkorban untuk mengandung saudara dan saya selama 9 bulan. Ada amin saudara. Ada sesuatu pengorbanan yang dikorbankan hanya untuk mempunyai seorang anak. Ada sesuatu pengorbanan yang kita lihat melalui kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan keselamatan saudara dan saya. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia berkorban. Dia harus mati dan menderita untuk keselamatan daripada siapa? Keselamatan daripada saudara dan saya. Ada sesuatu pengorbanan demi pengorbanan. Oleh sebab itu, apa yang kita baca, pengorbanan yang perlu untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama, yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mungkin kita pikirkan bahwa persembahan yang kita berikan, yang mana sebagai korban, hanya kita berikan pada saat kita di gereja. No, saudara. Di dalam kehidupan kita setiap hari, itulah kita di mana kita selalu beribadah bersama dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, yang mana saudara dan saya belajar, bahwa murid-murid Tuhan, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, mereka bersekutu bersama-sama di rumah-rumah dan di tempat ibadah. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan di rumah dan juga kehidupan di gereja Tuhan, mereka juga beribadah. Mereka juga mempersembahkan kepada Tuhan, mempersembahkan akan hidupnya untuk Tuhan. Setelah kita menerima akan kasih daripada Tuhan, sesuatu yang kita bisa berikan, yang kita bisa korbankan kepada Tuhan adalah kehidupan kita. Kita harus rela, kita harus mau untuk hidup di dalam pengorbanan. Kita mau untuk mengorbankan akan kehidupan kita sebagai persembahan yang kita boleh berikan kepada Tuhan. Ada amin saudara. Demikian di dalam relationship kita pun.
dalam relationship kita pun Tuhan mau. Di dalam kita relationship dengan Tuhan, adanya sesuatu pengorbanan. Di dalam relationship kita bersama dengan sesama, harus ada sesuatu pengorbanan. Ada amin saudara. Tanpa pengorbanan, relationship itu tidak akan terjalin dengan baik. Ada sesuatu yang kita harus persembahkan. Apa yang kita butuhkan untuk orang mau rela berkorban? Seperti saya katakan, berkorban bukanlah sesuatu perkataan yang populer. Berkorban bukan sesuatu yang semua orang sukai. Tetapi bagaimana, apa yang dibutuhkan supaya setiap kehidupan kita mau untuk rela berkorban. Berapa banyak mau rela berkorban? Tanpa pengorbanan, saudara dan saya tidak akan mempunyai relationship indah bersama dengan Tuhan. Tanpa pengorbanan, kita satu dengan yang lain juga tidak akan ada sesuatu relationship. Harus ada sesuatu pengorbanan. Nah, bagaimana? Apa yang dibutuhkan untuk kita mempunyai sesuatu relationship? Ya, bagaimana kita bisa berkorban? Bagaimana kita bisa memberikan akan korban? Mungkin untuk sesama, mungkin untuk Tuhan. Sesuatu yang kita butuhkan, kita perlu untuk mengetahui akan definisi daripada apa itu persembahan, apa itu korban. Saya boleh definisikan di dalam persembahan atau berkorban adalah sesuatu penyerahan, sesuatu yang besar untuk sesuatu yang lebih tinggi, penting, dan berharga. Kalau kita mempersembahkan korban, ya, untuk menyerahkan sesuatu yang tidak berharga untuk sesuatu yang lebih tinggi, itu hokian. Ya, maunya cuan. Ya, saya hokian, oke? Ya. Tetapi persembahan yang benar yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mempersembahkan yang mungkin, ya. Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu siapa? Isaac. Sesuatu yang satu-satunya harus dia persembahkan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang hanya satu-satunya yang mungkin berat untuk hatinya untuk dipersembahkan. Itulah persembahan, definisi daripada setiap korban. Kita lihat pada saat Daud harus mempersembahkan akan korban. Dia katakan, aku tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan kalau aku tidak membayarnya. Sesuatu yang Tuhan mau, ada sesuatu korban yang mana kita boleh merasakan, di mana ada sesuatu pengorbanan. Kalau kita mempersembahkan yang terbaik untuk sesuatu yang tidak baik, itu berarti bodoh. Tetapi kita mau untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk yang lebih baik lagi. Ada amin saudara. Itu korban yang benar. Itu korban yang benar. Yang mana kita boleh mempersembahkan hidup kita untuk menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Bapa. Tuhan mau untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk mendapatkan yang paling baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Ada amin saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mengerti benar-benar akan definisi ini. Sehingga kita bisa nantinya boleh mengerti bahwa bagaimana kita, apa yang dibutuhkan dari hidup kita untuk kita bisa mau rela untuk memberi. Di dalam kehidupan kita yang pertama, yaitu kita harus tahu bahwa adanya sesuatu yang berharga. Orang rela berkorban, menyerahkan sesuatu yang besar demi sesuatu yang lebih tinggi, lebih berharga, lebih berguna. Oleh sebab itu, orang mau rela untuk berkorban. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengetahui bahwa keselamatan itu penting di dalam kehidupan kita, yang terbaik di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin mau untuk memberikan korban kepada Tuhan.
Kalau saudara dan saya tidak mengetahui bahwa keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, saudara dan saya tidak akan mau melayani. Ada amin, saudara. Mungkin saudara akan berada di depan, tetapi saudara hanya sebagai hobi. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa itu adalah keselamatan yang paling penting di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu saudara akan rela untuk melayani Tuhan. Rela untuk melakukan segala sesuatu. Kalau di dalam kehidupan suami dan istri, kalau tahu bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang paling berharga, oleh sebab itu saudara akan menghormati akan perkawinan itu dan saudara akan rela berkorban satu dengan yang lain. Ada amin, saudara. Kenapa orang mengalami perceraian? Karena orang itu tidak menghargai akan pernikahan, akan janji yang pernah diucapkan. Janji yang pernah diucapkan di hadapan pendeta ataupun di hadapan apapun juga, mungkin judge dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ini tidak tahu bahwa itu sesuatu yang berharga, kita akan melanggarnya. Kita akan dengan mudah untuk mengabaikan akan semuanya. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui sesuatu yang berharga, kita akan rela untuk melakukan korban, untuk berkorban. Kalau kita menghargai akan sesama kita, oleh sebab itu kita akan melakukan sesuatu kehidupan yang mana kita akan rela berkorban. Firman Tuhan katakan bahwa hukum yang terutama dan hukum yang pertama, ya, hukum yang kedua adalah apa, saudara? Kasihlah sesama manusia. Kalau kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang penting, kenapa saudara dan saya tidak rela berkorban? Kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, saya percaya kita akan rela berkorban. Demi apa? Demi mengasihi akan sesama kita. Ada amin, saudara. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat 32 sampai ayat yang ke-39, kalau saudara baca, kita nggak membacanya hari ini. Bahwa di situ kita lihat bahwa demi iman, murid-murid Tuhan rela berkorban. Mereka diejek, didera, dipenjarakan, dilemparin batu, digergaji. Dikatakan kesakitan, kekurangan, disiksa, bahkan dibunuh. Mereka rela melakukan semuanya. Untuk apa, saudara? Untuk iman yang sangat berguna. Yang mereka lihat bahwa sesuatu yang lebih tinggi yang Yesus pernah korbankan di atas kayu salib. Sehingga mereka tidak peduli. Mereka mau melakukan akan semuanya. Ada sesuatu pengorbanan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka melakukan semuanya. Tidak ada. Ya, kita tidak akan rela berkorban. Kalau kita ini tidak melihat sesuatu yang berharga di hadapan kita. Oleh sebab itu biarlah kita boleh selalu memandang. Kenapa kita diingatkan oleh salib Kristus? Biarlah kita boleh selalu memandang bahwa salib itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting untuk kehidupan saudara dan saya. Kalau kita boleh diingatkan selalu di dalam perjamuan kudus, melalui darah yang tercurah, melalui pengorbanan daripada Tuhan, sesuatu yang berharga yang semua manusia tidak akan bisa melakukan. Untuk kita bisa mempunyai relationship dengan Bapa hanya melalui darah Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Relationship kita akan baik, relationship kita akan secara luar biasa mau untuk berkorban, untuk mempersembahkan akan hidup kita. Kalau kita ini, saudara, mengetahui adanya sesuatu yang berharga. Sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Biarlah setiap daripada kita mau untuk mempersembahkan selalu yang terbaik. Ya, karena kita melihat sesuatu
yang sangat berharga, sangat berguna untuk kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, untuk dibutuhkan di dalam kehidupan kita supaya kita mau untuk rela berkorban. Kita perlu adanya sesuatu inspirasi. Ada sesuatu inspirasi dalam kehidupan kita. Inspirasi banyak kita dapatkan melalui apa? Melalui firman Tuhan. Saya ingin memberikan suatu contoh bagaimana Yesus Kristus sendiri memberikan sesuatu inspirasi. Yesus Kristus sebagai inspirational, kalau saya boleh katakan inspirational leaders yang memberikan inspirasi kepada Petrus. Dia katakan, saudara, di dalam kitab Lukas pasal 22, kita buka bersama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-31 sampai 33. Dikatakan di dalam ayat yang ke-31, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara, mati bersama-sama dengan engkau. Sesuatu perkataan daripada Tuhan. Kita melihat sesuatu inspirasi yang diterima oleh Petrus. Perkataan daripada Yesus memberikan inspirasi, memberikan sesuatu yang bisa dia terima, yang menggugah akan hatinya, menggugah akan hati kecil, menggugah akan sifat daripada Simon, yang mana dikatakan di situ Simon berkata, aku bersedia. Langsung ada sesuatu kerelaan untuk kesediaan. Ada sesuatu kerelaan, mau masuk penjara, mau mati, bahkan dikatakan di situ. Dikatakan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Sesuatu yang luar biasa. Disinilah kita boleh melihat, kita perlu ada sesuatu inspirasi. Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita setiap minggu kita berada di gereja, supaya kita saudara, menerima inspirasi, perkataan daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Perkataan daripada Tuhan yang akan menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang memberikan inspirasi kepada kita sehingga kita mau untuk berkorban. Saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mendapatkan inspirasi, mungkin hari ini kita bertobat, tetapi kita tidak terus makan akan inspirasi yang daripada Tuhan, makan akan firman Tuhan ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak sekali orang yang hari ini mengatakan dirinya bertobat dan besok melakukan akan hal yang lain. Mulai mundur imannya. Kenapa tidak rela mengalami, saudara, kalau orang mendapatkan sesuatu inspirasi, meskipun apa yang terjadi, kita lihat di dalam kehidupan Petrus, meskipun setelah Tuhan Yesus memberikan inspirasi ini, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Petrus menyangkal Tuhan. Sebelum pagi hari dia menyangkal 3 kali. Ada amin, saudara. Sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal 3 kali. Tetapi apa yang kita boleh lihat di dalam kehidupan daripada Petrus, Petrus memberikan, rela benar-benar berkorban seperti apa yang dia katakan. Bahkan di dalam sejarah akan Alkitab yang boleh dikatakan bahwa Petrus, saudara, Petrus harus mati, disalibkan secara terbalik. Kenapa Petrus mau untuk hal demikian? Saya percaya karena dia ada sesuatu inspirasi yang dia boleh dapatkan pada saat Yesus berkata demikian. Bahwa Yesus telah berkata. Iblis menampi, tetapi Yesus berkata, dia katakan,
Aku berdoa untuk engkau. Imanmu jangan gugur. Ada amin saudara. Ini inspirasi dia. Pada saat dia jatuh mungkin. Dia menyangkal Tuhan, 3 kali menyangkal Tuhan. Tetapi perkataan daripada Tuhan memberikan inspirasi untuk dia bangkit lagi. Firman Tuhan yang mengatakan 7 kali orang jatuh, orang benar itu jatuh tetap akan apa? Tetap akan bangkit. Kalau apa? Kalau kita ini mendapatkan inspirasi akan firman Tuhan itu. Kita akan gugur kalau tanpa di dalam kehidupan kita, tanpa kita mau untuk mengenal atau mendapatkan akan sesuatu inspirasi. Inspirasi itulah yang membuat saudara dan saya untuk kita mau untuk rela berkorban. Saudara, kita pernah melihat tentunya akan anak-anak kita ataupun mungkin anak-anak orang lain juga. Mungkin seorang anak bertengkar dengan anak yang lain. Lalu ibunya mengatakan, ayo kamu harus belajar share satu dengan yang lain. Kasihkan mainan itu kepada adikmu misalnya. Ya, untuk memberikan kepada adiknya, orang tuanya mengatakan atau ibunya mengatakan, ayo share, kamu belajar share, berikan sebentar, nanti kamu setelah ini main kembali. Kenapa anak ini nurut, saudara? Dia mendapatkan inspirasi daripada ibunya. Mendapatkan perkataan daripada ibunya. Mendapatkan bahkan mungkin jaminan nanti setelah ini, ya, kamu nanti akan mendapatkan kembali. Mungkin dulunya anak ini berpikir, nanti kalau aku berikan aku tidak dapat lagi. Aku nggak ada yang lain lagi. Ya, aku nggak ada mainan. Tetapi karena dia mendapatkan inspirasi, janji daripada ibunya. Nanti kamu akan mendapatkan kembali. Dia cuma pinjam. Ya, anak ini nurut, saudara. Kenapa nurut? Karena dia mendapatkan inspirasi. Inspirasi daripada orang yang dewasa. Inspirasi yang membawa seorang anak kecil untuk berpikir secara lebih dewasa, lebih dewasa, lebih dewasa. Oleh sebab itu di dalam kitab Efesus, yang mana Tuhan menyediakan ya fivefold ministry, 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Tuhan memberikan mereka semuanya untuk apa? Untuk kita. Ya, sampai dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar akan anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan daripada siapa? Daripada Kristus. Tuhan mau membawa kita kepada dewasa, kepada kedewasaan. Makin dewasa, makin kita bijaksana, makin kita mau rela untuk berkorban. Ada amin, saudara. Hanya orang yang dewasa, anak-anak sulit untuk berkorban. Ya, oleh sebab itu dia rebutan mainan. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa, of course, pinjamlah. Ya, bahkan mungkin sebelum ya ada orang pinjam, dia telah meminjamkan lebih dahulu. Oh, kamu mau pinjam? Saya ada di rumah, saya pinjamkan. Itu hanya orang yang dewasa. Oleh sebab itu kita perlu ada sesuatu inspiration, ya, yang boleh masuk di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan akan hal ini sehingga kita ada sesuatu, ya, living sacrifice, ada sesuatu persembahan korban. Hidup di mana kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban. Ya, karena ada sesuatu apa? Sesuatu inspirasi. Ada amin, saudara. Oleh sebab itu biarlah kita makin hari makin terus mendalam di dalam inspirasi akan Tuhan sendiri yang boleh mengajar akan kehidupan kita. Yang ketiga yaitu yang kita butuhkan untuk kita boleh mengalami kehidupan yang mau untuk berkorban, yaitu dengan adanya hubungan kasih yang apa? Yang dalam. Ada hubungan kasih yang dalam. Kalau saudara dan saya mempunyai hubungan kasih yang dalam, maka dari itu ada sesuatu nanti, rela berkorban itu akan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara melihat di situ suatu cerita daripada Yonatan dan Daud. Di mana Yonatan dan Daud, mereka terjalin sesuatu kasih yang luar biasa. Saudara melihat akan hal ini? Kehidupan kasih Yonatan dan Daud.
Sesuatu kasih yang luar biasa. Dikatakan di situ ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian, ada sesuatu covenant dengan Daud. Dikatakan karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat yang keempat dikatakan Yonatan menanggalkan akan jubahnya. Perhatikan akan hal ini. Yonatan menanggalkan akan jubahnya. Ya, kalau saudara lihat di sini, ya, and gave it to David with his armor. Jubahnya, armornya diberikan, ya, swordnya diberikan, pedangnya diberikan. Sesuatu jubah adalah sesuatu apa? Sesuatu tanda daripada kedudukan. Saya percaya Yonatan pada saat itu dia tahu. Dia rela untuk melakukan sesuatu korban karena apa? Karena Daud lebih berharga daripada Yonatan. Yonatan tahu bahwa Daudlah yang layak akan menjadi raja, bukan nantinya Yonatan yang akan menjadi raja. Dia tahu. Oleh sebab itu, dengan kehidupan yang mana ada sesuatu hubungan kasih, Yonatan seperti mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia mau untuk menanggalkan jubahnya, memberikan kepada siapa? Kepada Daud. Di mana ada kasih, disitulah ada pengorbanan. Ada amin saudara? Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita boleh belajar. Untuk mempunyai kasih yang dalam, yang membuat saudara dan saya, untuk kita bisa dapat berkorban, untuk memberikan sesuatu korban. Saudara, dulu pernah saya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada saat murid-murid Tuhan, mereka menjual apa yang mereka punya. Membagi-bagikan, dikatakan, kepada mereka menurut kebutuhan mereka, dikatakan. Dulu saya nggak mengerti, kok doesn't make sense. Kok bisa ya? Tetapi saya bisa mengerti. Karena apa? Karena kasih satu dengan yang lain. Mereka rela. Mereka mau untuk berkorban. Melihat akan saudara-saudaranya yang kekurangan. Melihat mereka yang berkorban. Saya mengucap syukur untuk seluruh jemaat di tempat ini. Melihat saudara-saudara yang berkorban, mereka membantu kemarin. Ada amin saudara. Di dalam futsal dan lain sebagainya. Disitulah kita mau. Di dalam kehidupan kita adanya sesuatu hubungan kasih, kita akan ada sesuatu kehidupan rela untuk mau berkorban, untuk mau memberikan apa yang ada di dalam hidupnya. Mau memberikan yang terbaik, mau memberikan yang mana seperti di dalam Kisah Para Rasul, di mana murid-murid, mereka yang percaya, mereka tetap bersatu, yang dikatakan kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mungkin kita belum sampai di situ, tetapi biarlah kita mendapatkan inspirasi terus daripada Tuhan, sehingga kita mendapatkan kasih yang dalam. Ada amin saudara. Mempunyai kasih yang dalam yang mana kita dapat melakukan ataupun kita bisa rela untuk berkorban, untuk memberikan korban bagi orang lain. Biarlah kita pikirkan sejenak di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan keluarga kita? Relakah kita berkorban satu dengan yang lain? Cukupkah saudara, sebelum kita melihat orang yang berada di luar daripada keluarga saudara, lihat saudara, keluarga saudara dulu, antara satu dengan yang lain. Apakah kita mau rela berkorban?
Bagaimana relationship suami dan istri? Apakah ada sesuatu rela berkorban? Memberikan, bahkan mungkin little bit suffer. Apakah kita rela untuk berkorban? Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh belajar satu dengan yang lain, melihat kehidupan. Bagaimana kehidupan kasih kita? Apakah kita sudah mempunyai kasih, di mana kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita? Kasih yang mana membuat kita rela untuk berkorban. Rela untuk memberikan yang terbaik. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya pun juga terus belajar di dalam hal ini. Saya mau untuk kita ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa rela mau mempersembahkan persembahan kehidupan kita untuk Tuhan, untuk persembahan kepada satu dengan yang lain. Yang keempat, yaitu diperlukan akan kejujuran. Untuk rela berkorban, saya katakan dibutuhkan rela kejujuran yang tinggi. Karena apa saudara? Kerelaan itu, namanya rela itu dari mana? Dari hati. Yang tahu itu kerelaan berkorban atau tidak, itu hati kita. Ada amin saudara. Seperti tadi saya katakan, mungkin kita melakukan, tetapi itu sebenarnya bukan korban. Saudara ingat akan cerita daripada Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 menceritakan akan kisah daripada Ananias dan Safira. Yang mana dia membawa persembahan, hasil penjualan akan tanahnya, dia berikan kepada siapa? Di kaki daripada Rasul, dia katakan. Suatu persembahan yang diberikan. Tetapi Petrus pada saat itu melihat akan persembahan yang tidak jujur yang dipersembahkan oleh Ananias dan Safira. Langsung Ananias geletak saudara, tewas. Dikatakan putus nyawanya. Saya percaya putus relationship dengan Tuhan. Tanpa kejujuran saudara dan saya tidak akan memberikan persembahan menurut kerelaan hati. Ada amin saudara. Kerelaan hati yang tahu kita sudah memberi atau tidak adalah hati kita. Kita melakukan dengan benar atau baik yang mengerti adalah hati kita. Mungkin apa yang kita boleh berikan semuanya, tetapi saudara, Petrus pun berkata, bukankah sebelum tanah itu dijual, itu juga milik kamu? Setelah dijual pun itu juga milik kamu. Tetapi apa saudara? Kerelaan yang tidak jujur membuat putus hubungan, relationship. Hubungan Tuhan dengan manusia terputus. Dikatakan nyawa daripada Ananias dan Safira putus saudara. Karena apa? Karena hatinya gak benar. Ya. Safira pun juga demikian. Ya. Dia datang geletak juga saudara. Kenapa? Karena suami istri tidak melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat akan cerita daripada siapa? Daripada Kain dan Habil. Kenapa persembahan daripada Habil diterima, persembahan Kain tidak diterima? Sama-sama mempersembahkan. Tetapi karena hati yang tidak jujur. Karena hati yang tidak sempurna, yang mana tidak memberikan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu persembahan yang bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada hubungan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita
adanya sesuatu kejujuran. Yesus pun di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-18 kita membaca. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke berapa 4 dan ke-5. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 dan ke-5 dikatakan, maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Siapa yang tahu? Yesus. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Ayat yang ke-5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia. Dia tahu. Yesus tahu. Pada saat dia akan ditangkap, Yesus tahu apa yang dia harus persembahkan, yaitu dirinya. Dia harus mempersembahkan dirinya. Dia tahu. Oleh sebab itu dia katakan bahwa ini aku. Yesus mungkin bisa mengatakan yang lain. Tetapi dia tahu jawaban yang jujur karena dia tahu apa yang dia harus persembahkan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita, saya ingin untuk mengajarkan kepada setiap daripada kita, saya pun juga belajar. Untuk kita mau untuk rela berkorban. Entah kita memberi, entah kita melakukan pertolongan, atau apapun juga yang tahu, yang untuk kita berikan, apakah kita sudah berkorban atau belum, yang tahu adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu jangan pernah kita membohongin akan diri sendiri. Ada amin saudara. 2 minggu yang lalu, firman Tuhan saya katakan, jangan kita hidup di dalam kehidupan kita memakai topeng. Ada amin saudara. Jangan di dalam kehidupan kita ini selalu memakai topeng. Tetapi biarlah kita selalu hidup apa adanya kita. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk kita boleh selalu hidup benar di hadapannya. Dengan apa adanya kita. Oleh sebab itu saudara, hanya kejujuran yang mana akan membawa akan relationship saudara dan saya akan terhubung dengan baik. Kejujuran kitalah yang akan membawa untuk kita rela berkorban untuk mempersembahkan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Yang membawa relationship itu datang untuk kita boleh terhubung akan relationship kita. Tuhan mau hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk kita melihat adanya sesuatu yang berharga. Adanya sesuatu hukum yang terutama dan yang utama. Ada sesuatu di mana Tuhan memberikan akan inspirasi kepada kita. Kita perlu adanya sesuatu inspirasi. Inspirasi melalui firman Tuhan, melalui kehidupan Tuhan sendiri, melalui apa yang diberikan oleh Tuhan, boleh memberikan inspirasi kepada kita. Ada sesuatu inspirasi yang mungkin para leader saudara berikan untuk kita semua, di mana kita boleh terinspirasi, ya, sehingga kita ini mau untuk rela untuk memberikan. Di dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk kita mempunyai kasih yang dalam satu dengan yang lain. Sesuatu kasih yang mana terus Tuhan mau kerjakan sehingga kita bisa mempunyai kasih seperti Yesus. Sehingga kita rela untuk melakukan, untuk menolong ataupun kita berkorban bagi orang lain. Dan selanjutnya yaitu ada sesuatu kejujuran. Supaya apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan, membangun relationship, bukan memutuskan akan relationship. Ada amin saudara? Mari kita berdoa bersama-sama.